Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat, apa kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan Ibu Siti Saadah Nurul Islami dalam pembelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia dan unsur pengaman rupiah. Sebelum kita membahas tentang pengelolaan unsur pengaman rupiah, silahkan kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Telah disajikan dua gambar lembaga keuangan. Analisislah apakah ada keterkaitan antara dua lembaga tersebut sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan alat pembayaran di masyarakat. Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita bersama-sama simak pembahasan dari materi pengelolaan dan unsur pengaman rupiah oleh Bank Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui pendekatan scientific learning dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan TPACK, kalian diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan informasi dari data-data yang diperoleh tentang pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia dan unsur pengaman uang rupiah secara kritis dan mandiri melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan tepat. Di sini Ibu sudah menyediakan peta konsep yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai uang rupiah. Ada dua pembahasan, yaitu yang pertama pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia dan yang kedua adalah unsur pengaman rupiah. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengelolaan uang rupiah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan wewenang pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan sampai dengan pemusnahan. Bahkan, pengelolaan uang rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin ketersediaan uang rupiah yang layak edar, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional. Tahap pengelolaan rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. 1. Perencanaan. Perencanaan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah pada periode tertentu. Perencanaan uang rupiah terdiri dari dua jenis perencanaan, yaitu perencanaan pencetakan uang rupiah dan perencanaan uang rupiah emisi baru. Terdapat dua faktor utama yang dipertimbangkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan perencanaan pencetakan uang rupiah. Yang pertama, tambahan uang kartal yang diedarkan, yaitu tambahan uang kartal yang diperlukan masyarakat sejalan dengan meningkatnya perekonomian. Yang kedua, penggantian uang yang dimusnahkan karena tidak layak edar, yaitu perkiraan jumlah uang yang akan dimusnahkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, menjaga kecukupan persediaan kas Bank Indonesia melalui penetapan kas minimum dan iron stock nasional. Selanjutnya, perencanaan uang rupiah emisi baru merupakan kegiatan untuk merencanakan desain uang baru yang meliputi ukuran uang, gambar utama uang, unsur pengaman yang akan ditanamkan pada uang baru, serta bahan uang yang akan digunakan. Faktor yang dipertimbangkan Bank Indonesia dalam menerbitkan uang emisi baru adalah 1. Tingkat pemalsuan uang. 2. Nilai intrinsik uang. 3. Masa edar uang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan masyarakat akan pecahan uang baru. Selanjutnya adalah pencetakan. Pencetakan merupakan suatu rangkaian kegiatan mencetak uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan rencana cetak dalam periode tertentu. Rencana tersebut mencakup rencana jumlah nominal dan jumlah lembar uang rupiah kertas, serta rencana jumlah nominal dan keping uang rupiah logam. Sesuai amanat Undang-Undang Mata Uang, pencetakan uang rupiah dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah.
Saat ini, Perusahaan Umum Percetakan Uang Rupiah Republik Indonesia atau Perum Peruri merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak dalam bidang pencetakan uang rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahap pengeluaran. Pengeluaran uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengeluarkan uang rupiah dalam bentuk emisi baru, uang rupiah desain baru, dan uang rupiah khusus. Tahap selanjutnya adalah pengedaran. Pengedaran uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan pengedaran uang rupiah mencakup distribusi uang rupiah dan layanan kas. Kegiatan layanan kas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penarikan dan penyetoran perbankan, termasuk kas titipan, serta penukaran uang rusak, cacat, lusuh kepada masyarakat melalui kas keliling, dan kerjasama dengan perbankan atau instansi lain. Moda transportasi utama yang digunakan adalah moda transportasi darat, truk dan kereta api, dan laut, kapal barang, dan kapal penumpang. Dalam kondisi tertentu, moda transportasi udara ataupun pesawat juga digunakan untuk melakukan distribusi uang oleh Bank Indonesia. Untuk menjaga kelancaran distribusi uang, Bank Indonesia terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi seperti penyedia moda transportasi dan penyedia pengawalan dan pengamanan jalur distribusi. Pencabutan dan penarikan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menetapkan rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencabutan dan penarikan uang dilakukan dengan berbagai pertimbangan, di antaranya masa edar suatu pecahan yang sudah terlalu lama dan adanya perkembangan teknologi unsur pengaman pada uang. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisir peredaran uang palsu serta penyederhanaan komposisi dan emisi pecahan yang sudah ada. Esensi dari pencabutan dan penarikan uang dari peredaran adalah pengumuman Bank Indonesia yang menyatakan bahwa uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sudah tidak lagi berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Sehingga masyarakat dapat menolak apabila dibayar dengan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tersebut. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia mengenai pencabutan dan penarikan uang yang ditetapkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta membuat pengumuman melalui media massa sehingga masyarakat luas dapat mengetahui adanya pencabutan dan penarikan uang oleh Bank Indonesia. Uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran dapat ditukarkan dengan uang rupiah layak edar sebesar nilai nominalnya. Tahap pengelolaan yang terakhir adalah pemusnahan uang rupiah. Uang yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia merupakan uang yang tidak layak edar, baik berupa uang lusuh, uang cacat, uang rusak, maupun uang rupiah yang masih layak edar, yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis atau kurang diminati oleh masyarakat, serta uang yang telah dicabut atau ditarik dari peredaran. Pemusnahan uang kertas dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara diracik sehingga tidak menyerupai uang kertas, baik dengan menggunakan mesin sortasi uang kertas atau mesin racik uang kertas. Sementara itu, pemusnahan uang logam dilakukan dengan cara dilebur dengan cara lainnya sehingga tidak menyerupai uang logam. Sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang, pelaksanaan pemusnahan uang rupiah oleh Bank Indonesia harus berkoordinasi dengan pemerintah. Koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan pemerintah yang berisi teknis pelaksanaan pemusnahan uang rupiah, termasuk pembuatan berita acara pemusnahan uang rupiah. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham bagaimana cara Bank Indonesia mengelola uang rupiah kita? Mulai dari merencanakan, mencetak, dan mengedarkan uang tersebut sampai ke tangan kita. Dan juga bagaimana uang tersebut ditarik dan dihancurkan untuk menghasilkan uang cetakan terbaru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur pengaman rupiah. Unsur pengaman rupiah merupakan unsur-unsur yang membedakan apakah uang kertas yang kita miliki asli ataupun tidak. Masyarakat umum biasanya hanya mengenal fitur pengaman yang kasat mata.
Mungkin kita pernah mendengar dengan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Itu merupakan cara sederhana untuk mengetahui apakah uang yang kita miliki asli ataupun tidak. Padahal banyak fitur pengaman tidak kasat mata yang hanya bisa dilihat dengan alat bantu maupun penelitian laboratorium forensik. Untuk mengetahui unsur pengaman rupiah pada uang kertas, marilah simak video berikut ini.
Nah, anak-anak, sungguh sangat luar biasa tentang keindahan yang dimiliki oleh uang kertas kita. Semakin kita mengenali, mudah-mudahan bisa membuat kita lebih bijak dalam menggunakan dan menyimpan uang rupiah kebanggaan kita semua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.